Ya, kenapa? Karena kalau rumus, itu kalian bisa pelajarin sendiri lah. Software apa, ChatGPT dan sebagainya. Tapi kita akan fokus bahwa bagaimana memaknai setiap angka. Oke? Nah, untuk setiap data itu pasti ada titik pusatnya. Titik pusat itu apa artinya? Di mana data itu mendapat keseimbangannya. Ya. Ada 3 jenis yang tadi, makanya namanya titik pusat. Ada juga ukuran penyebaran. Ukuran penyebaran itu seberapa jauh data itu menyebar. Oh, berapa maksimalnya, berapa minimalnya, maka itu ukuran penyebaran. Tapi kalau saya bilang ukuran pemusatan, maka yang kita sebutkan adalah rata-rata median modus. Bisa kebayang? Kalau standar deviasi itu ukuran apa? Oke. Oke, lanjut. Kalau standar deviasi kira-kira itu ukuran apa? Variance itu ukuran apa? Kan tadi saya sebut tuh, mean, median, modus itu untuk mengetahui di mana nilai pusatnya, di mana angka pusatnya, di mana angka itu memiliki titik keseimbangannya. Nah, kalau nilai minimum dan maksimum itu adalah ukuran penyebaran, seberapa jauh dia dari titik pusatnya. Oh, nilai paling rendahnya adalah sekian, minimumnya berarti. Nilai paling tingginya adalah sekian, maksimumnya berarti. Kalau variance itu adalah ukuran sama, ukuran penyebaran juga. Variasinya berapa banyak datanya. Oh, misalkan paling gampangnya gini. Ketika di sebuah pabrik, semua buruh itu memakai helm biru misalkan. Maka sebaran data helm biru adalah punya variasi tidak? Tidak. Berarti sebarannya pasti 0. Karena tidak ada yang tidak pakai helm biru. Misalkan ada yang pakai helm kuning, ada yang pakai helm biru misalkan. Di antara semua buruh, ada satu orang yang pakai helm kuning. Dia akan kelihatan sendiri. Berarti dia punya variasi. Ketika sebuah data angkanya sama semua, pasti variasinya 0. Pasti. Nanti kita hitung berdasarkan rumus. Tapi ini secara logikanya, namanya variasi atau ukuran penyebaran, kan kita sebutkan nih, oh sebarannya bagaimana? Oh begitu kita sebut, ada yang menyebutkan, oh bagaimana sebaran datanya? Maka langsung di kepala teman-teman, oh yang dicari ini minimumnya, maksimumnya, variasinya, standar deviasinya, rentang datanya. Itu semua untuk menunjukkan sebaran. Tapi kalau ada yang mengatakan, oh bagaimana nilai pusatnya? Berarti yang ditanyakan adalah mean, median, modus. Bisa kebayang? Oke. Kalau misalkan datanya sama semua, maka nilai minimumnya sama maksimumnya berapa? Hah? Pasti sama. Pasti sama. Kenapa? Karena datanya sama semua. Ya, berarti dia tidak punya sebaran. Makanya kita mengatakan minimum dan maksimum itu adalah salah satu alat ukur untuk menghitung bagaimana sebaran datanya. Oke? Nah, di teknik perhitungan untuk statistik ini berlaku umum, bahkan sampai profesor pun itu tetap menghitung ini ketika bertemu dengan data.
Ini patokan dasarnya. Nggak usah bilang metode yang terkenal, machine learning, AI dan sebagainya. Ini dasarnya. Dasar semua perhitungan itu hanya ini. Jadi ketika ini sudah dikuasai, mulai bercabang. Oh, bagaimana melihat hubungan? Oh, bagaimana melihat pengaruh? Bagaimana membandingkan? Oh, bagaimana misalkan memprediksi dan seterusnya. Ini cabangnya. Ini dasarnya. Yang tadi itu semuanya cabang. Dasar dari semua perhitungan statistik itu, misalkan teman-teman S2 ataupun S3, baik itu yang sosial ataupun ngambil yang eksak, misalnya statistik, ya, mau S2, S3-nya, ini yang dihitung. Kita jauh-jauh menurunkan rumus, tetap yang ini yang dihitung. Apa itu? Ukuran gejala pusat. Ukuran gejala pusat yang tadi 3 itu, ukuran pemusatan. Kemudian ada ukuran gejala letak. Ukuran gejala letak itu apa? Itu persentil, desil. Pernah dengar? Oh, 1/4 data itu berapa? Oh, setengah data itu berapa? 3/4 data itu berapa? Itulah ukuran gejala letak. Posisinya. Media itu sama juga dengan ukuran gejala letak yang bagi duanya. Oke? Kemudian ada ukuran variasi atau keragaman atau dispersi. Dispersi ini menunjukkan seberapa beragam datanya, seberapa jauh antara data. Itu dihitung nanti di sini. Dan yang keempat adalah ukuran keeratan hubungan. Jadi berbagai metode prediksi AI yang teman-teman gunakan itu dasarnya dari sini. Ukuran keeratan hubungan. Jadi kalau teman-teman belajar tentang teks analisis, ya, di teks analisis itu memprediksi, kalau misalnya datanya seperti ini, angka kata-kata yang seperti ini, kemungkinannya apa. Jadi saking banyaknya algoritma di dalam, itu sebenarnya isinya ini semua. Tapi kalian nggak akan ketemu kalau cuma satu persamaan, nggak mungkin. Nanti saya tunjukkan salah satu pekerjaan yang saya lakukan itu sampai ratusan ribu model untuk hanya mendapatkan nilai tertentu. Kalau yang kita akan pelajari cuma satu persamaan saja. Tidak mungkin sampai beratus-ratus ribu persamaan, tidak. Tapi itu dasarnya. Oke, jadi 4 ini. Oke, ini tadi saya sudah jelaskan bahwa ukuran gejala pusat itu ada 3. Rata-rata, median, dan modus. Dari ketiga data ini, itu punya kekhususan masing-masing. Rata-rata kapan digunakan, median kapan digunakan, modus kapan digunakan. Itu punya kekhususannya. Tapi yang paling sering kita ketemuin bahwa selalu kita hitung rata-ratanya. Tapi ternyata di antara ketiga metode ini, ya, ketika datanya numerik, medianlah yang paling sakti. Dia tidak terganggu oleh beragam kondisi data. Mau datanya ada outlier, mau datanya ada missing value, mau datanya misalkan menceng kiri atau menceng kanan, medianlah yang paling bisa diandalkan. Dia yang paling robust. Tapi biasanya teman-teman itu pakainya rata-rata. Selalu biasanya rata-rata, tapi jarang teman-teman pakai mediannya. Bahkan di pemerintah pun sekalipun. Ya. Padahal sebenarnya ketika kita menghitung data atau mau melihat, ini datanya bagus atau tidak, itu biasanya yang kita pakai adalah mediannya kita bandingkan sama rata-ratanya. Ketika rata-rata dan median itu hampir sama atau bahkan sama, berarti datanya normal. Tapi ketika misalkan mediannya lebih tinggi daripada rata-rata, atau misalkan mediannya lebih rendah,
daripada rata-rata, maka kemungkinannya adalah ada outlier. Kemungkinannya ada outlier. Ini saya loncat dulu. Ini yang di bawah-bawah sini semuanya perhitungan ya. Ya, ini nanti teman-teman bisa lihat aja. Saya mau loncat. Kondisi dari hubungan antara 3 jenis gejala pusat itu tuh seperti ini. Ketika datanya itu sangat bagus, maka nilai rata-rata, median, dan modusnya itu berada di satu titik, satu garis. Ya, tapi kalau misalkan kita lihat, oh ini kayaknya ada outlier nih. Nah, kalau mau lihat outlier, maka ketika misalkan dia nilai rata-ratanya lebih kecil daripada nilai mediannya, berarti kemungkinannya adalah outliernya ini kiri. Outlier kiri itu apa? Lebih banyak atau ada angka-angka tertentu yang terlalu ekstrim tapi kecil. Misalkan, oh gaji rata-rata misalnya PNS ya 5 juta, 7 juta sampai 10 juta. Ternyata ada yang masuk 1.500.000 atau mungkin 1 juta. Nah, ini kita bicara PNS nih, yang notabene-nya itu mestinya udah standar nih, ya. Ternyata ada yang sejutaan, 1.500.000. Nah, bisa kita cari tahu, oh ini kenapa? Nah, data ini akan menimbulkan dia rataannya menceng ke kiri. Ya, ini siapa saya? Oke, menceng ke kiri. Tapi kalau dia nilai rata-ratanya lebih tinggi dibanding mediannya, maka kemungkinannya ada data yang terlampau ekstrim ke kanan. Ya. Misalnya nih, oh kumpulan PNS penghasilannya ada yang 1 PNS atau 2 PNS atau beberapa PNS, ya, tapi tidak lebih banyak dari kelompok yang umum. Misalnya dia 30 jutaan atau 40 juta per bulan. Yang lain misalnya paling tinggi 10 juta. Oke, maka kemungkinannya akan kondisi datanya seperti ini. Tapi tidak selalu bahwa ketika median atau min-nya itu berbeda, tidak selalu akan ada outlier yang tidak. Ketika dia terlalu jauh jaraknya antara rata-rata dan mediannya. Oke, nah itu sifat datanya. Saya mau langsung coba, ya. Kenapa ya kalau keluar itu ada yang bisa bantu? Harus di slide show ini. Gak bisa ya? Saya mau nampilin Excel biar teman-teman langsung lihat perbandingannya.
harus di slideshow. Dah, ini aja. Teman-teman di situ buka komputernya semua, ya. Tulis. Ini contoh datanya. UPNPJ. Ya. UPNPJ 2020. Kita akan coba simulasi. UPNPJ 2021. Salah berarti. salah. Mana bukan Tom? Nggak tahu passwordnya apa. Beda-beda passwordnya, ada yang tahu passwordnya? Nah itu. Itu apa? Itu udah bisa deh. Kalau nggak tahu, coba tanyain ke teknisinya. Teknisinya di sini siapa? Ini apa? Debatnya tuh gua. Bisa sih? Aplikasi ini. Oke, kalau yang sudah, coba buka Excel-nya, terus tuliskan angka-angka ini. Nanti kita coba simulasi. Ini Excel ya? Nggak ada Excel, Bay. Spreadsheet nggak sih? Baca kali. Cari dong. Apa tadi? Kayaknya nggak ada deh. Ada cari. Nah itu. Mana sih ini anjing kok kayak gini ya? Pakai handphone ya tadi. Kagak bisa buka anjing gara-gara itu. Slow ya. Nggak bisa cuy. No. Sign in coba. Bentar sign in. Nyusahin baik. Mana sih? Oh ini. Bisa. Kabur amat ya. Angkanya ya diketahui 50 mahasiswa kelompok A. Ini nilainya hijau. Oh, Coba rata-rata berapa itu? ini mah ditambahin tuh sebagai hijau. Capek banget hitung semua ya. Keep bacon progress. Iya tapi udah lama jadi semuanya jadi tulisnya semua Lah iya. Gue males banget coba. Kayak males banget aja. Serius nih semuanya nih. 84571 35 itu nggak susah 35 lah 35
doang kapan nih? 78. Oh iya, goblok teknologi ya. Gimana? Dibaca deh, Bay. Kok dia kayak bisa kayak gitu ya? Ke bawah apa ke samping? Sudah? Monyet. Biar tinggal hapus semua. Ini kenapa begini ya? Ntar pindah ke sana boleh. Nggak tahu. Udah kok ke bawah aja. Ya sama baik dah. Sama baik ke samping kemana juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 80, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 45, 56, 59, 45. Lah, kayak tetep kayak gini anjing. Gue nggak bisa ya kalau bawa ya di mana sini itu nggak bisa coba. Kursornya di ini. Coba. Nggak bisa itu kali. 48. Terus aku udah bilang 69.
Satu, dua, anjing angkanya bro. Kan 33, 52, 77, 65, 74, 81, 54, 47, 54, Saking gimana sih? Tadi sih samping. Lu gedein lu. Rumusnya apa bro? Average. Kayak gini sih. Bener itu. Oke, sudah. Apa? Average. Enggak, maksudnya pencetakan kalau udah gini. Rata-rata. Iya, ini kalau udah gini tuh. Nah, kalau sudah dituliskan Oh, benar. ya, buat di kolom sebelahnya ya atau beberapa kolom di sebelahnya lah. Buat ke bawah min, median, modus, terus hasilnya di sebelah kanannya. Ya. Hasilnya di sebelah kanannya. Jadi datanya ke bawah, misalnya ini di kolom A, kemudian di kolom misal ya. Kalau misalnya udah terlanjur di kolom yang mana aja lah. Nah, kemudian di kolom C atau D ya, buat ke bawah juga ya, biar nanti kita lihat simulasi perbedaannya ya. Min, median, modus ke bawah aja ya, hasilnya di sebelah kanan ya. Hasilnya misalnya min berapa sebelahnya, median sebelahnya, modus sebelahnya. Apa? Rumusnya? Average. Average dulu. Average. AP aja ya. Oh. Lah, Sama dengan AV. sama dengan itu udah sama. AP AA. Ada yang baru nulis? Kalau ada yang baru nulis, ikutin saya bacain. 60, 85. Maksudnya kan Ada yang baru begini nulis dulu. nggak? Di Udah. sana dulu sini ya. Saya sini di sana kan. Oh, Iya, itu nomor semuanya, yang itu median dan modusnya. Apa namanya? Udah, terus kalau di sini enter ya? Yang ini, Oh, burung. bentar. Oh, data sampel. Yang ini berarti data sampel yang ini. Terus udah, enter. Ngambil data sampelnya yang ini. Ya, tapi yang ini nggak usah dulu aja. Yang penting masukin dulu, hitung median modus sama rata-ratanya. Ya. Hitung bola. Sekarang sudah masuk. Cek. Di bawah apa?
Itu nonton nomor 2 ya? Nomor 2 nanti kan. Ada yang nggak tahu rumus rata-rata? Apa rumus rata-rata? Di Excel? Average. Kalau median, median aja ya. Kalau modus pakainya apa? Bukan. Modus mah yang paling baik keluar gak sih? Ya? Paling banyak tuh karena ini ya. Modus Sudah, sahabat tiga lagi. for real. Jangan. Belum. Kalau modus itu pakainya bisa antara dua, MOD titik single atau MOD titik multi. Ini deh, mode SNDA. Mode SNDA. Ntar ya, Pak. Nggak ada baik. Modus ini nggak sih mode MOD. Iya itu. mode SNDA kan? Apa? Juga bisa. Udah bisa. Apa nih? Ini blok dulu. Tulis dulu. Kayak buat. Ya udah kalau kayak gitu dok. Udah. Memang berapa ya? Ya. Apa ini? Lima kali besar. Gampang banget. Berapa nilai median modus dari sini? Oke, sudah. Parah banget ya.
gila deh gue. Enggak susah. Ini siapa? Lagi lipstick tuh. Kamu nggak tahu. Maksudnya itu media modusnya data yang mana? Nggak ada yang itu. Data yang mana? Slide. Oh, berarti udah itu dong. Udah itu dong. Enggak, sis namanya siapa? Sis gua nggak tahu, udah. Nah kalau gua tahu apa nanya? Bukan apa? Sudah? Berapa dapat nilai kata-katanya? Dapat 65. Hah? Nilai kata-katanya berapa? 65? Iya. 65,18. Ya. Mediannya? 65,5. Oke. Modusnya? 65. Oke. Nah, sekarang coba perhatikan data itu ya. Sekarang hitung minimum dan maksimumnya dulu. Oke. Minimum dan maksimumnya dulu. Coba. Oh, di mana coba ajarin gua. Lu nggak tahu nama gua. maksudnya datanya semuanya apa ini doang? Ada cow, ada min sama iniannya. Min Udah dapat? 33. Oke. Di situ dapat nilai minimumnya 33 Iya. ya. Iya. Dan maksimumnya 98 Belum, ya. belum. Kalau kita lihat hasilnya ya, Oh, iya deh. nilai rata-rata, median dan modusnya itu nggak terlalu jauh beda. Ya, ada di sekitaran angka 65. Oke, nah sekarang kita coba simulasi ganti angka yang nilai 33 itu tadi. Oke, cari nilai yang 33 itu, kan minimumnya 33 tuh. Iya. Coba ganti dengan angka 5. Apa yang terjadi? Keganti. Coba ganti angka 33 jadi angka 5. Ya. Keganti lah. Keganti lah. Yang diganti data aslinya ya. Itu yang bawah. Nilai minimumnya diganti. Yang ini. Itu tuh yang itu. Nih yang ini nih, kan nomor Coba 26. lihat rata-ratanya ganti sama mediannya. 26. Kan 33 tuh diganti sama 5. Nggak disari. Enggak, maksudnya kalau diganti sama 5 Apa yang ubah nggak? terjadi ketika nilai 33 yang tadi kita ganti jadi angka 5? Apa yang terjadi? Berubah. Perubahannya seperti apa? Hah? Rata-ratanya berubah. Oh, iya deh. Mediannya berubah nggak? Enggak. Tidak. Artinya apa? Ketika ada data iya. ekstrim, median tidak akan berubah. Makanya kenapa ketika kita mau menunjukkan bahwa seberapa bagus data ini, ketika nilainya berbeda, ya, maka yang kita sebutkan mestinya mediannya. Kalau perbedaan antara nilai rata-rata dan mediannya itu jauh. Oke? Nah, jadi kalau dia agak mirip, tadi kan agak mirip tuh 65, sekian, ya, sama 65,25, ya. Tapi begitu kita ganti nilainya, kalau ada outlier kecil, begitu kondisinya. Nah, sekarang balikin lagi nilai 35 tadi, nilai 5 tadi balikin lagi ke 33, kita ganti maksimumnya lagi. Oh, 98.
Maksimumnya ganti jadi 130. Maksimumnya tadi kan 98 ya? Ya. Coba ganti jadi 130. Mana sih ini nomor berapa dia? Kok dapat ini ya? Yang ini 33 lagi ya? Aneh banget. Tiga-tiganya balikin lagi, ya. Oh, balikin lagi. Kan kita mau simulasi kan? Tiga. Ganti jadi 130. 130. Ubah. Rata-ratanya jadi berapa? 6582. Tapi itu nggak berubah ya. Ganti jadi 200. 1000 juga tetap nggak berubah ini. 130-nya tadi ganti jadi 200. Udah Pak. 200. Berapa? 67,22. Ya udah, tambah naik ya. Sekarang selain hitung yang tadi, coba hitung juga nilai standar deviasinya. Deviasi. Rumusnya SPDF. SPDF ambil yang S. Apa? Apa SDF? SDF. Enggak ada SDF, Cok. SDV? SDV. V? Oh. Jadi tambahin lagi, tadi kan ada minimum, Ada, Cok. maksimum, tambahin lagi standar deviasi lagi, ya, supaya kelihatan nanti apa gunanya. Oh, STDF. SDF? STDF. Pakai yang S. Ini semua ini. Oke. Dan 25,24. Oke, kalau sudah tambahin lagi ya, buat lagi satu lagi namanya CV, koefisien variasi. Rumusnya itu nilai rata-rata dibagi standar deviasinya. Rata-rata average. Kan Langsung aja ambil yang sudah teman-teman tulis. Jadi namanya itu CV, koefisien average terus bagi variasi. deh. Ini Enggak ada CV di sini. Manualnya nggak sih kalkulator? Terlalu ribet. Oke. Nilai rata-rata dibagi tadi. Nggak tahu. Rata-rata bagi standar deviasi ya. Nggak ngerti ya. Oke, saya ulang yang ketinggalan. Tadi sudah dihitung ya nilai rata-rata median modus. Oke. Kemudian buatin lagi nilai minimum maksimumnya. Kemudian buatin lagi nilai standar deviasinya. Kemudian buatin lagi nilai koefisien variasinya. Nilai koefisien variasi itu rumusnya nilai rata-rata dibagi dengan standar deviasinya. Maksudnya gimana sih, Bay? Maksudnya dibagi itu gimana? bagi pakai slash. Jadi ini gimana nih? Pakai slash. Rumusnya apa? Tadi apa? Rata-rata dibagi dengan Hah? Minnya? CV, tulis aja di sampingnya. Ada tadi CV. Gua nggak. Standar deviasi. pokoknya dibagi apaan tadi dah? Tadi ada rata-rata dibagi apa? Sudah, ada yang sudah?
nilai CV-nya? Siapa? Siapa? Dengar ya. Gimana? STD. Lu masukin kali angkanya. Angka ini nih. Wala. Gak usah pakai langsung enter aja. Langsung enter aja. No. Langsung enter. Tadi minimumnya mana? Minimumnya tadi di sini. Lihat apa namanya sama dengan min. Oh iya. Gimana STDV Enggak, tinggal ini apa tadi? sama dengan Apa namanya? Ini tadi rata-rata berapa? rata-rata itu tadi. Terus susah banget ya. Rata-rata 7. Terus Garis miring terus standar deviasi. garis miringnya arah yang mana? Ini ya. Terus Standar deviasinya tadi STDV. enggak ini pencet ini Abis itu pakai kurung, Mbak. enggak langsung enter. Oh, ini mah tinggal kayak bagi-bagi doang ya. Oh, langsung berarti per spesial. Tapi kemarin di atas Gak mau? kalau misalnya
Itu yang pokoknya belajar ini ya, Pak Ikan kan mahasiswa belajar. Ide ngalik ego. Belum ya. Siap-siap Pak. Sudah semua? Oke, berapa nilai koefisien variasinya? 2,662. 2,662. Oke, nilainya 2,6 sekian. 2,7 berarti. Nilai CV yang bagus, ya, nilai CV yang bagus ketika tidak ada data outlier itu mestinya paling maksimal 1. Artinya apa? Ketika nanti teman-teman ketemu data yang ini dikeluarkan, sudah bisa kebayang bahwa oh ini ada data outlier. Taunya dari mana? Dari nilai CV-nya. Karena ketika datanya hasil nilai CV-nya lebih dari 1, pasti ada outlier. Atau misalkan nih, contoh, dia mendekati 1 saja, itu kita sudah was-was nih. Datanya ini kenapa? Yang bagus sebenarnya yang nilai CV-nya itu di bawah 0,6 0,7. Itu sudah bagus. Apalagi kalau sangat jauh dari nilai itu. Oh, Itu bagus banget. 200 kali ini. Artinya dia kondisinya itu betul-betul normal. Coba ganti. Ya, jadi teman-teman sudah harus tahu ya mana data yang bagus, mana data yang tidak bagus. Data yang tidak bagus itu bukan berarti dia nggak bisa dipakai, bukan. Tapi untuk menghitungnya, dia punya kelompok data yang mestinya tidak masuk di situ. Misalnya nih, yang tadi saya jelaskan, oh yang pakai helm biru semua pakai helm biru nih. Tiba-tiba ada yang datang pakai helm coklat dan dia bukan siapa-siapa misalnya. Nah, berarti ini orang bukan kelompok di situ. Ya, mungkin saja dia kelompok pabrik sebelah. Sama juga dengan ini, ketika ada nilai 200, bisa saja ini data mestinya tidak masuk di sini. Coba kita olah di kelompok yang lain. Nah, dan ingat, outlier itu tidak selalu cuma 1. Bisa jadi outlier itu ada beberapa data. Nah, kumpulan beberapa data outlier bisa dihitung lagi. Artinya apa? Kita cari data yang seragam kondisinya. Oh, ini datanya seragam nih, dia nilainya tinggi semua.
semua. Oke, kita pisahkan, nanti kita analisis sendiri. Oh, yang ini datanya minimumnya, maksimumnya gini, mediannya, rata-ratanya nggak tahu jauh beda, bisa kita olah sendiri. Jadi tidak selalu ketika kita ketemu satu data itu langsung aja kita hantam nilai semuanya kita hitung, nggak bisa. Ketika kita ketemu data, kita deskriptifkan kayak tadi, kita cari mana yang membuat dia seperti ini, kita pisahkan nilai-nilai yang membuat dia seperti itu, kita hitung lagi yang itu. Paham nggak? Ya, jadi jangan telan mentah-mentah si data. Dan nanti UTS-nya atau UAS-nya teman-teman akan saya buat datanya seperti itu. Ketika teman-teman langsung hitung hantam semua datanya, nilainya sekian, diinterpretasi jelek, berarti ada yang salah dari situ. Bisa dipahami? Ya? Jadi bukan kita ngitung rata-rata, saya nggak nuntut teman-teman hafal rumus, bukan. Ya, kapan dipakai? Ya? Ada pertanyaan? Oke, sekarang kita simulasi lagi. Coba tadi kan ada angka 200 tuh. Ya. Angka 200 awalnya nilainya 98. Iya. Cari nilai di atas, di bawahnya sedikit dari 98. Oh, 94. Oke, ubah juga jadi 210. Kita akan buat beberapa nilai outlier ya dari data itu. 94 banget sih. Oh, di atas itu. Oke. Atas Cari sembilan. lagi ya. Iya. Kalau ada 98 lagi ya udah bikin lagi 200. Nanti bakal Kalau masih ada nilai 98 lagi, 0,6. bikin lagi 200. Kalau enggak, cari nilai di bawahnya, bikin jadi 210. Nggak ada 98 cuy. Ini 94 nih. 200. Udah. Ada lagi ya? Yang 90 ya Pak? Hah? 90 aja, ada 90. Bukan. Di bawahnya 98 tadi cari Ada 94. ada 94 ya, buat jadi 210. Udah. Ya. Udah. Oke. Ada berapa data yang di atas 100 jadinya? Tiga. Oh, Tiga dong. 2. Tadi 94-nya cuma ada 1. 94 dua. Masih kurang. Kita bikin lagi. Cari di atas 90 deh. Di atas 90 semuanya 91. ada berapa? Tunggu dulu. Hitung dulu. Satu. Oke. Satu. Ganti jadi 180. Sudah. Don. Ini udah 1,8. Jangan 180 deh. Ganti jadi 1000. 230. CV-nya turun atau naik? Turun. Tapi masih di atas 1. Iya. Nah, sekarang ambil data-data yang besar itu, pindahkan di kolom sebelah. Jadi jangan masuk dalam rangkaian data perhitungan teman-teman. Jadi buat kotak baru, Pak. Yes, buat kotak baru yang isinya adalah data-data yang tadi kita ubah, ya. Kemudian yang missing, yang tadi itu hapus, ya, yang teman-teman ganti itu dipindahkan di cut, ya. Artinya kan dia udah kosong tuh, kosong. Ngerti nggak? Udah anjing. Tadi data yang teman-teman ubah itu kan 200-an tuh. Kita mau pindahkan ke sebelah kanan. Artinya kalau dipindahkan mestinya di situ kosong. Oh. Ya, yang kosong naikin lagi ke atas. Datanya biar nggak kosong. Paham nggak? 200 gitu. Nah, nanti data kelompok yang sebelah kita olah juga. Saya mau lakukan 200 simulasi ketika kondisinya begitu, bagaimana memotong data. Ya, nanti kita lihat apakah CV-nya sudah bagus atau belum. Aduh, maksudnya yang 200 ini dipindahin ke tempat baru. Jadi dihilangin ya? Iya. Dipindahin kotak baru. 230. Dipindahin dulu habis itu dihilangin. Dipindahin dulu baru bilang. Yang angka 200-an doang. Kayak ini ya?
Cara paling gampangnya apa coba? Diurutkan saja dulu. Nanti kan kalau sudah diurutkan, data-data yang tadi diubah kan tinggi semua tuh. Ya, itu tinggal dipindahin. 20, 200. Ya, dia nggak kosong. Terus 30. Di short. 210. Udah gitu. Terus udah masuk kali. Sini dah. Oh, udah minta tolong juru. Praktis. Topan. Masih guys. Dipindahin kan? Iya itu kan. Udah deh, udah pindahin. Tabelnya ke Cara sini kan. gampangnya di short dulu. Terlalu dekat banget ya? Nilai-nilai Iya. maksudnya kan paling bawah tuh. Ya udah sini deh. Nah, Dua ceban. Nanti hitungannya 200. itu sisa data yang ada. 230. 2 ceban. Terus ini rata-rata ya? Hah? Iya. Kayak tadi. Oh. Belum. Koncat. Jadi bagusnya diurutkan saja dulu ya. Oh, diurutin. Diurutin, Cok. Berarti 200. lu diurutin. 200. 2 ceban. 200. 2 cebanan 2 kali ya? Iya. 230. Oke. Dah. Sudah? Dah. Berapa nilai CV-nya? Ya belum kelihatan. 4. Tambah gede kan? Nah, coba lihat. Kira-kira kondisi data sekarang itu yang mana? Ini atau yang ini? Kondisi datanya teman-teman sekarang, kira-kira yang mana? Kondisinya ini atau yang ini? Nih, dengar. Kalau kondisinya ini, berarti hilangkan lagi data yang besar. Kalau kondisinya ini, berarti hilangkan data yang kecil. Supaya nilai CV-nya mengecil. Bisa dipahami nggak? Taruh. Ya. Jadi kalau kondisi data teman-teman seperti ini, hilangkan data besarnya, pindahkan lagi. Berarti masih kurang yang dipindahkan. Tapi kalau kondisi data teman-teman seperti ini, berarti pindahkan yang kecil ke kelompok yang data yang tadi. Oh iya benar. Jadi ternyata bukan di sini, jadi dihilangin. Ini biar teman-teman tahu sifatnya data. Oh, dihilangin ini. Iya, dihilangin juga makanya jadi 4 tuh, 0,72. Kalau enakan sih berarti kurangin yang 33. Agak. Enggak, kalau misalnya gua yang kiri Itu gue belum tahu, belum mudeng gue itu. Makanya tadi gue bingung kok iniannya jadi 4 gitu ini loh. harus sama semua ya? Mana? Bukan hilangkan ya, pindahkan. Enggak, maksudnya Pindahkan yang ke 200 kelompok itu data yang tadi teman-teman pindahkan. taruh geser ke sini. Ya udah kan. Udah, habis itu udah gue bingung sini nih. Masih bingung sini gue masih bingung. Turun, udah turun CV-nya. Hah? Supaya turun dia gimana? CV-nya harus 1 kan? Kalau CP-nya mau 1, tambahin 1000, langsung 1. Serius. Tambahin di mana? Lah datanya lu tambahin ini misalnya nih ya. Berapa ya? 1500. Tuh, 0,4. Gampang ini sebenarnya. Oh, tadi diganti ya. Balik lagi ke 33. Ulangi apa berubah? Jadi itu. Tadi coba Buat teknologi.
sudah bagus, ya udah analisa yang itu, ya interpretasi, ya sesuai dengan kondisi data, kemudian data yang ditinggalkan itu dihitung lagi, interpretasi. Klik kanan. Oh. Gini. Terus save ini. Save. Apanya? Kagak tahu gua. Lah, udah ada angkanya, Bre. Ada angka